Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian yang di rumah. Mari kita sama-sama beribadah. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita. Dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami. Tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 dan 2. Dia
Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis pada Yosua pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Demikian hukum Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih,
Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yang tertulis pada Yakobus pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Kita membacanya secara bergantian. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia?
bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengar warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Shalom. Marilah kita memperhatikan warta kita di minggu ini 5 September tahun 2021, minggu ke-14 setelah Trinitatis, dengan topik minggu, kuatkan hatimu, jangan takut. Dua titik satu Sermon Parhalado pada hari Selasa 7 September 2001 masuk pukul 17 WIB. 5.1 Pemberkatan nikah warta pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudari Gilbert Junior Sihombing, putra dari Bapak L. Sihombing almarhum, Ibu Ida Rosmauli Boru Silalahi yang beralamat di Jalan Terusan Jalan Jakarta, Kampung Hantap, anggota Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, dengan Saudari Yosefin Boru Pakpahan, putri dari Bapak Insinyur Ulysses P. Pakpahan, Ibu Listen Boru Napitupulu, yang beralamat di Jalan Pondok Mutiara 5 nomor 9, Cimahi, anggota Jemaat HKBP Jalan Lula, Resort Cimahi, masuk WEK 4. Rencana pemberkatan nikah pada hari Jumat 17 September 2021 pukul 8.30 atau pukul setengah 9 di HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur. 5.2 Rapat Pendeta Distrik. Rapat Pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tending akan dilaksanakan pada hari Selasa, Kamis tanggal 7 sampai dengan 9 September 2021 di HKBP Tasikmalaya. Pendeta Resort, Pendeta Hasiam BM Purba STH, dan Pendeta Fungsional Pendeta Dodi Simarmata STH akan mengikuti kegiatan tersebut. 5.3 Pengumuman vaksin. Menindaklanjuti warta jemaat beberapa minggu yang lalu tentang pelaksanaan vaksinasi di gereja dan di lingkungan sekitar gereja, tetapi sampai hari ini tanggal 5 September 2021 yang mendaftar vaksin tidak mencukupi kuota untuk membuka pos vaksin di gereja kita. Untuk itu bagi jemaat yang sudah mendaftar disarankan mengikuti vaksin yang dilaksanakan oleh distrik atau mengikuti vaksin di wilayah masing-masing atau mengikuti vaksin yang diadakan PGIS Cimahi. Untuk link vaksinasi dapat dilihat di mading. 5.4 Pelajar CD. Sesuai dengan permintaan pelajar CD dan keputusan Parhalado, maka mulai minggu ini pelajaran CD sudah melaksanakan marguru atau CD dengan tatap muka di gedung sekolah minggu. 5.5 Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tending. Dalam rangka mensyukuri 25 tahun atau Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tending, maka panitia mengadakan kegiatan sebagai berikut. 1. Eparus Time, mengadakan pertemuan dengan Eparus secara interaktif pada hari dan tanggal Sabtu 11 September 2021 pukul 16 WIB sampai dengan selesai. Tempat di Gereja HKBP Resort Riau Marta Dinata. 2. Pesta Puncak, melaksanakan pesta puncak sekaligus penyerahan sakti-sakti, pin, dan ulos dari gereja kita pada hari dan tanggal Minggu 12 September 2021 pukul 9 WIB, tempat Istana Kana Kaluyaan Bandung. 5.6 Tabung oksigen. Panitia
Malam Doa dan Penggalangan Dana COVID-19 telah membeli inventaris tabung oksigen sebanyak 2 buah. Untuk itu, apabila ada jemaat yang membutuhkan oksigen, supaya menghubungi Ketua Seksi Kesehatan Huria kita. 5.7 Perjamuan Kudus atau Marula Nabadia. Pada hari Selasa 31 Agustus 2021, gereja telah melayani perjamuan kudus kepada Bapak OSL Sihombing WEK 1. 5.8 Tim Doa HKBP Jalan Lurah. Tim Doa HKBP Jalan Lurah Cimahi telah membuka penerimaan topik doa terhitung mulai hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dengan metode pelaksanaan sebagai berikut. Barcode yang berisi Google Form akan di-share di Warta di Mading. 2. Melalui WA di hotline nomor 0851 6154 4241. 3. Kotak doa dan saran sudah tersedia di depan pintu gereja. Jemaat dapat mengisi doa dan saran di kertas yang sudah disediakan di depan gereja. Tim doa digagas oleh Naposo Bulung HKBP Jalan Lurah Cimahi dan doa dilaksanakan secara bergiliran oleh tim. Bagi yang hendak berpartisipasi menjadi tim doa supaya menghubungi NHKBP Jalan Lurah Cimahi. 5.10 Jadwal ibadah minggu. Tanggal 12 September tahun 2021 pukul 07.30 WEK 1, 7 dan 8. Pukul 10.30 WEK 2, 3 dan 5. Pukul 16.30 WEK 4, 6 dan 9. Demikianlah warta kita di minggu ini. Terima kasih. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 sampai seterusnya, dan kita mengumpulkan persembahan yang pertama. Yesus Kristus tak berubah.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal 35 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu, saudara-saudara, Naposo Bulung remaja atau sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, saya mengajak kita juga untuk membuka Alkitab di rumah kita dan turut serta membaca firman Tuhan. Nats bagi kita minggu ini dari kitab Yesaya pasal 35 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca secara responsoria. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati. Janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada minggu ini. Ibu bapak dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan mendengarkan firman-Nya hari ini, kalau kita mengikuti rangkaian nats khotbah pada minggu yang lalu, Amsal 4 ayat 23 yang mengajak kita bahwa hati adalah sumber dari segala hal yang terpancar dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Maka hari ini kita juga akan dan sedang membicarakan tentang hati manusia. Tetapi hati yang kita bicarakan pada hari Minggu ini adalah supaya kita tidak tawar hati. Supaya kita tidak menjadi orang yang tawar hati dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Asa molo dihalak batak di dok, asa unang tahuton, tetapi bermatodim. Tetapi kuatkanlah hatimu, bukan menjadi orang-orang yang tawar hati, tetapi orang-orang yang memiliki hati yang kuat, hati yang tegar, hati yang teguh dalam menjalani setiap hal kehidupan yang terjadi dalam hidupnya. Pirmapokki bahul-bahul pacalongan, pirmatodi luju-luju maka pangomongan. Matutu momot dong. Namo dodok damu nawaro.
tuti Muhammad to ido. Pirmatoddi. Jadi kalau filosofi nihita halak batak ketika dikatakan pirmatoddi, maka itu melambangkan seorang yang harus punya karakter kuat, jiwa yang tangguh, dan hati yang tetap tegar dalam setiap menjalani hidupnya. Makanya dikatakan pirmatod dimadingin, horas matod dimadingin, pirmatod dimatugu. Dan diberikanlah perbue pir, yaitu beras, sebagai simbol perbue na pir. Memang pir itu beras, iya pir beras. Ini karena kita makan sudah beras yang hibrida mungkin. Tapi kalau di kampung itu kalau beras yang ditanam di lahan sawah yang umurnya panjang, padi yang umurnya panjang, yang bukan hibrida, maka memang berasnya itu sangat keras. Dan dia harus dijemur dulu supaya dibuat tu panggilingan, sigiling eme. Maka berasnya itu pir ketika kita mardomun, ibu tamu do mardumon makan beras. Kalau dulu kami masih pernah makan beras, dan beras itu kadang kita makan karena tidak ada jajan sebenarnya. Tidak ada uang untuk beli kerupuk jange atau beli bobon, permen, maka beraslah kita dumon, kita makan. Lalu melotok-lotoklah di mulut, kolotok katanya. Karena itulah disebut pirma todim katanya. Lalu diberikanlah perbue pir. Dan orang-orang yang merasa bahwa todinya sedang tidak di dalam tubuhnya, maka diberikan juga perbue pir, supaya todinya, supaya rohanya, supaya hatinya kembali. Majou toddi tu badan, paulak toddi tu badan, asamar toddi jolmai, supaya hatinya kuat, supaya hatinya teguh, supaya hatinya tegar dalam menjalani setiap kehidupan. Kuatkanlah hatimu dan jangan tawar hati, dan janganlah engkau takut dalam menjalani kehidupan ini. Kata firman Tuhan hari ini, katakanlah kepada orang Israel, katakanlah kepada bangsa pilihan Tuhan, dan firman ini berkata kepada kita hari ini, supaya kuatkanlah hatimu, jangan tawar hati dalam menjalani setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, terlebih masa-masa kesukaran saat ini. Jangan takut. Walaupun perkataan jangan takut ini harus jelas kita bahas, jelas kita pahami. Karena ketakutan itu dalam standar manusiawi perlu kita takut, perlu. Jangan kita katakan saya tidak takut corona. Kita harus takut corona, maka pakai masker. Maka gereja kita merubah formasi duduk kita dua satu bangku, tetapi harus dipisahkan satu bangku. Satu bangku berikutnya harus ditutup, supaya kita memang betul-betul protokol kesehatan seperti ini. Karena kita apa? Karena kita takut ada penularan di gereja ini. Bahkan takut itu perlu. Untuk standar manusia kita perlu takut. Tujuannya supaya kita waspada, ibu bapak. Kita waspada, mawas diri terhadap hal-hal yang buruk yang bisa terjadi kepada kita. Karena kita ada ketakutan yang berada pada standar kemanusiaan kita, untuk menjadikan kita mawas diri dan waspada, hati-hati, jamot di bagasan kehidupan kita. Perlu ketakutan itu ya. Ibu-ibu, kalau anak gadismu belum pulang
sampai jam 11 malam, takut ya. Itu kenapa? Telepon dulu, Pak, katanya. Kenapa baru kita belum pulang dari gereja? Di gerejanya itu tenanglah, walaupun di gereja ini sudah jam 11 malam, takut kita. Istri takut suaminya tidak pulang 3 malam. Takut ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidak takut suaminya belum pulang 3 malam, sudah berbahaya itu. Udah 3 malam ini, kenapa bapak belum pulang? Kata anaknya kepada ibunya, biar saja. Itu sudah berbahaya, itu sudah perlu dikoreksi. Kalau istri tidak takut suaminya belum pulang 3 hari tanpa ada kabar dan tidak ada tugas. Atau suami tidak takut kalau istrinya juga tidak pulang 3 malam. Dan tidak khawatir kalau istrinya tidak pulang selama 3 hari misalnya, 4 hari. Kita 1 hari saja sudah sangat takut. Walaupun tahu kadang kita takut kalau keluarga kita berjauhan dari kita. Jadi sudah perlu dipertanyakan kalau tidak takut. Apalagi dikatakan, jadi pernah ada seorang bapak pulang kampung ke kampung Bonapasugit, lalu diteleponlah sama istrinya, "Mah, di Bonapasugit rupanya jadi ada tugas. Ada pesta dari amang borunya tulang kita puspendi," katanya lah. Itulah dulu kita bilang. Jadi saya jadi kira-kira 2 minggu lagi di situ. Kata si suami itu. Istrinya senang. Dalam hati dia berkata, harus baleleng di sini rohana kepada suaminya. Karena kalau suaminya pulang, ia malah jadi takut. Ia malah jadi khawatir dan tidak ada rasa kebebasan bagi dia ia rasakan. Jangan sampai seperti itu ibu bapak. Ada hal yang perlu kita waspadai dan perlu kita berhati-hati. Sehingga perlu rasa takut itu. Tetapi takut yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini adalah memberikan kekuatan kepada para raja Israel. Supaya tidak takut berlebihan sehingga mereka beralih dari Tuhan, beralih dari kekuatan Allah. Maka mereka memohon pertolongan kepada raja-raja yang ada di sekeliling bangsa Israel. Karena mereka sangat takut diperangi. Mereka sangat takut ditaklukkan. Sehingga ketakutannya telah menghilangkan iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Atas kekuatan Tuhan dan kedahsyatan kuasanya yang mampu menolong bangsa itu dan memberkati umatnya Israel di dalam kesukaran dan tantangan mereka hidup di antara bangsa-bangsa yang tangguh, bangsa-bangsa yang kuat. Biarlah hatimu tetap teguh meskipun kita takut dalam situasi dan kondisi kita saat ini, tetapi ketakutan kita tidak mengalihkan iman kita kepada yang lain, tetapi senantiasa hatiku bersorak-sorai, hatiku bersuka cita. Ujilah hatiku ya Allah dan selidikilah aku, supaya Tuhan mengetahui hati kita. Apakah ketika kita mengalami kesukaran, hati kita terpaut kepada kekuatan yang lain, atau hati kita tetap bersuka cita? Mazmur 16 ayat 9. Hatiku bersorak-sorak, hatiku bersuka cita, karena hatiku hanya kucondongkan kepadamu. Hatiku hanya kucondongkan kepada Allah. Hati kita hanya kita pautkan kepada Tuhan saja. Itulah inti dari nats firman Tuhan hari ini bagi kita saudara-saudara. Maka kita semakin yakin, kita semakin percaya bahwa di masa-masa kesukaran, di masa-masa penderitaan itu Tuhanlah sumber kekuatan kita.
Dialah pengharapan kita. Dan inilah wujud nyata pengharapan umat yang percaya, yang tidak takut. Karena ia percaya kuasa Tuhan dan kedahsyatan kekuasaannya mampu melakukan hal-hal ajaib. Mampu melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan umat manusia. Perhatikan ibu bapak, pada waktu itu maka akan celiklah mata orang-orang buta, melompatlah orang-orang lumpuh, bukan hanya jalan orang-orang yang lumpuh, tetapi ya melompat kegirangan. Maka mata air akan memancar dari padang gurun. Banyak lagi dan sumber-sumber pengharapan, hutan belantara yang sangat ditakuti itu menjadi sumber kehidupan, sumber mata air. Karena tidak ada lagi singa yang memangsa hewan-hewan peliharaan manusia. Bahkan singa menjadi jinak. Dan binatang-binatang buas menjadi sahabat karib. Itulah pengharapan umat Tuhan, pengharapan orang yang percaya. Sangat baik bagi kita untuk menggugah hati kita saat ini di tengah pandemi COVID-19. Percayalah, jangan tawar hati, jangan takut, jangan kita menjadi orang-orang yang lemah di masa kesukaran ini, tetapi percayalah, kuatkan hatimu, Allah sumber pengharapanmu, dialah sumber kekuatanmu, bahwa Tuhan bisa menjadikan singa menjadi binatang jinak dan mata air terpancar, bukan hanya mengalir ibu bapak, bahkan terpancar. Ini luar biasanya pengharapan orang yang percaya di tengah-tengah kehidupan kita yang sangat rumit ini. Mata air sumber kehidupan terpancar, memancarkan kejernihan airnya. Lalu kita akan menengadahkan mulut kita, minum air kehidupan dari Tuhan Allah. Meskipun dunia sedang hutan belantara, walaupun dunia seperti gurun pasir yang tidak ada cikal bakal munculnya air, tetapi kuasa Tuhan dan kekuasaan Allah bisa memancarkan air dari tengah padang gurun itu. Itulah yang ingin diungkapkan oleh Nabi Yesaya. Katakanlah kepada umatku Israel, dan katakanlah kepada umatku HKBP Jalan Lurah, dan umatku yang sedang mengikuti streaming online di fanpage Facebook dan YouTube channel HKBP Jalan Lurah, yang mungkin hatinya tawar saat ini karena pandemi COVID-19. Katakanlah kepada mereka, gereja firman Tuhan harus tampil mercikan percikan pengharapan bagi setiap kita di masa kesusahan ini. Firman Tuhan harus menjadi sumber inspirasi kekuatan bagi setiap kita di masa kesukaran pandemi COVID-19 ini. Sehingga seorang pun kita tidak ada yang tawar hatinya, putus asanya dalam menghadapi kesukaran kita saat ini. Ada seorang ibu yang mabalu, kemudian ia bisa seperti dikatakan mengadungi sejadi-jadinya. Dan semua orang kalau datang, sedih sekali inang itu yang mabalu. Ia mengatakan, Tuhan, saya orang baik, doa parede para hari Sabtu, katanya. Wah, sesonon nama satu, iya mengeluh kepada Tuhan. Bahkan meraung-raung, cenderung mengadungi. Tidak berapa lama kemudian juga beberapa rumah dari rumahnya mabalu juga hal yang sama terjadi kepada seorang inang. Betul ia menangis, jadi masih kecil-kecil. Kedua ibu ini kecil-kecil masih anaknya. Dan tangisnya hampir sama, Tuhan isi apa gurang-gurak konggelekon.
Boado bainok kulaho pasikolahon anak kon. Parsinuat tunas sifat cari di bagas nami nunga marujung. Jadi kalau bapak muda itu meninggal dunia, maka seorang ibu yang menjadi janda itu kematiannya disebut dengan, ada yang tahu? Kalau seorang di Halak Batak, kalau bapak yang masih muda meninggal, ibu yang masih muda mabalu, itu kematiannya disebut dengan maponggol lulu. Jadi ya memang mengerikan kalau filosofi Batak ini, maponggol lulu. Jadi ada yang maponggol ulunya tapi masih hidup orangnya, kira-kira begitulah, ponggol ulunya. Tapi ya itu sedih kita mendengar filosofinya. Tapi kalau kita gali semakin dalam, filosofinya benar. Itu kalau mabalu ibu masih muda, ponggol ulunya, leadershipnya hilang. Mabalu dia akan mundur-mundur di belakang, tunduk-tunduk, karena mabalu kamu. Bisa saja ada orang yang bilang seperti itu. Kalau bapak muda mabalu, ibu muda yang meninggalkan anak-anak yang merdum katanya, yang masih kecil-kecil. Apa itu dibilang? Disebut? Iya, mau pas tataring. Jadi tahu tataring? Tidak usahlah diterangkan, cari sendirilah ya. Tataring itu tempat kayu bakar dan di situ tempat mangalopa, memasak. Tataringnya roboh. Berarti kalau tataring bapak-bapak roboh, tidak makanlah dia, kan begitu kira-kira. Itu filosofinya. Mabalu orang ini dua. Tapi ibu yang satu yang mengandungi, ibu yang satu ya sedih. Ia menangis, tetapi tidak ada hal yang menyebabkan Tuhan punya utang kepadanya. Ia malah memohon terus-menerus di dalam tangisan dan ratapannya, supaya Tuhan menguatkan hatinya. Dan dalam doanya ia terus-menerus meminta kepada Tuhan dan bertanya, apa gerangan rencana Tuhan dalam semuanya ini. Ibu yang satu bahkan tidak mau lagi ke gereja. Ia terus-menerus menyendiri, menangis dalam rumahnya. Tapi ibu yang satu beberapa minggu kemudian ia langsung datang ke gereja. Ia langsung mendengarkan persekutuan firman Tuhan. Lalu orang-orang mulai berkata-kata, "Enak baru dia terus tu gereja baru mabalu," katanya. Ini Tuhan yang menjadi sumber pengharapanku. Tuhan yang menjadi sumber kekuatanku. Aku akan mendatanginya dan ia akan berkata kepadaku, "Dengarkanlah firmanku, janganlah takut." Demikianlah mereka berdua. Lama waktu berlalu sedemikian rupa. Si ibu tadi dengan mendengarkan firman Tuhan sangat berhikmat dan bijaksana. Ia mengajari anaknya untuk kuat hati dan tegar hati, bahwa dengan kemiskinan kita, meskipun hanya dengan mengalang gula monatinutung dan hanya dengan mangan idahan tanpa daging dan makanan-makanan enak, kalau Tuhan mau, kalian bisa menjadi orang-orang yang jadi, katanya kepada anaknya. Terus saja dipodai inatainya, terus saja dipodai. Sekali-sekali ia mengingatkan, "Ingat dah, anak nina mabalu doh. Karena itu kamu harus kuat hati. Jika orang bekerja 1 jam, kamu harus 2 jam. Jika orang belajar 1 jam, kamu harus lebih dari situ, supaya kamu punya nilai lebih dalam hidupmu." Katanya anak-anaknya merasa juga bahwa ibunya sangat berhikmat, memudai, menasehati anak-anaknya dengan tidak terus-menerus mengatakan anak ini mabalu, supaya tidak kecil hati dan tawar hati juga dalam kehidupannya. Maka beberapa puluh tahun kemudian mereka menjadi anak-anak yang bersuka cita, menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak berjalan di jalan Tuhan, menjadi anak-anak yang penuh kekuatan dan pengharapan, dan akhirnya
duka cita maponggolulu diganti oleh Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Anak-anaknya memanggil ibunya datang ke kota untuk melihat keramaian supaya tidak larut dalam kesedihan. Anak-anaknya berebut tempat rumahnya disinggahi ibunya, bahkan ditinggali dan menjadi tempat tinggal bagi ibunya. Mereka berebut untuk menjadi tempat persinggahan bagi ibunya. Ibunya yang dulu sangat kuat dan tidak takut menghadapi tantangan, sekarang sudah memetik hasil. Ibarat singa yang menjadi jinak, ibarat air yang memancar di padang gurun, ibarat hutan belantara yang mendatangkan sumber kehidupan. Demikianlah orang-orang yang tidak tawar hati menjalani kehidupannya. Sehingga setiap kita juga hari ini, jangan kau tawar hati. Bahkan dari cover COVID-19 ini, kita masih terus-menerus bertanya kepada Tuhan, selidikilah hatiku Tuhan, apakah aku memiliki hati yang tawar menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena kita masih terus bergumul dengan Tuhan. Apa gerangan rencana Tuhan sehingga pandemi ini di menjelang akhir 2021 ini belum akan berakhir walaupun sudah akan menurun. Dan kita tidak akan jemu berdoa dan berhenti supaya Tuhan memancarkan air kehidupan di tengah pandemi ini, hutan belantara yang akan menjadi sumber kehidupan bagi kita. Orang-orang yang sudah merasa lumpuh karena lumpuh mata pencahariannya, karena lumpuh sumber pendapatannya, akan melompat kegirangan karena Tuhan berkuasa mendatangkan sumber kehidupan bagi setiap kita, asal kita tidak tawar hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, firman-Mu hari ini sangat menyejukkan hati kami, supaya kami tidak takut melebihi kekuatan kami dan iman kami sehingga kami beralih kepada kekuatan lain. Biarlah Tuhan firman-Mu membaharui semangat kami di tengah kesukaran ini, sehingga setiap kami di dalam menjalani kehidupan ini tidak tawar hati, patah hati, bahkan putus asa. Tetapi kami teguh, kuat, tangguh hati dalam menjalani setiap kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini di gereja ini dengan protokol kesehatan. Dan juga jemaat Tuhan yang mengikuti melalui online streaming HKBP Jalan Lurah. Berilah mereka kekuatan ya Allah. Dan berilah hati yang teguh tangguh bagi setiap mereka. Karena kami tahu bahwa saat ini sangat sulit bagi kami. Kami seperti lumpuh, bahkan bisu. Kami tidak mampu berbicara lagi atas penderitaan kami. Dunia bagai gurun pasir dan hutan belantara yang berisikan binatang-binatang buas yang siap memangsa kami. Itulah COVID-19 ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, bersegeralah Tuhan menolong dunia ini dari pandemi ini, supaya kehidupan kami bisa normal kembali. Dan kami tidak diliputi ketakutan di dalam menjalani kehidupan ini. Berkati proses vaksin. Hari Jumat yang akan datang HKBP Distrik Jabarteng DIY mengadakan vaksin di HKBP Jalan Riau. Biarlah Tuhan bagi mereka yang belum mendapatkan boleh turut serta mengikutinya. Berkati pemerintah kami mendapatkan hikmat dari Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini, panjang umur dan sukacita bagi kehidupan mereka. Berkati yang berulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini, biarlah sukacita kebahagiaan di tengah rumah tangga mereka.
Berkati Tuhan Bagus Pujiantoro yang Tuhan tambahkan umurnya. Biarlah di ulang tahunnya ia mendapatkan sukacita yang dari Tuhan, memberkati orang tuanya juga untuk membesarkan dia. Dan Tuhan tambahkan bagi opungnya dan keluarganya sukacita di tengah keluarganya, sehingga semakin bertambah-tambah kekuatan kami memuji nama Tuhan. Berkati Tuhan jemaat Tuhan yang akan menikah, Gilbert Junior Sihombing dan Yosepin Borupakpahan, biarlah kasih di antara mereka semakin dieratkan, dikuatkan dan didewasakan sehingga semakin sempurna menyongsong hari pernikahan mereka. Lindungi mereka Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit dan lancarkan segala hal yang mereka persiapkan. Berkati jemaat Tuhan para NN simpatisan HKBP Jalan Lurah, Darlin Nenggolan, Desi Nababan, Sri Orija Mais Sutarti, Prayasari Pangaribuan, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang memberkati pekerjaannya, yang memberkati keluarganya, sehingga setiap hal yang Tuhan anugerahkan bagi mereka menjadi sarana sukacita yang melindungi setiap hidup mereka. Berkati Tuhan keluarga Siahan Buru Tambun, biarlah Tuhan tambahkan sukacita dalam menjalani kehidupan setiap hari, kesatuan dan keutuhan hati juga bagi Punguan Raja Tampu Bolon. Berkati Nyonya BW Samosir Borupakpahan, biarlah Tuhan inang ini semakin dikuatkan, diteguhkan, diberkati dan dijauhkan dari sakit penyakit. Untuk Ihutonon Yakapinoparnya Tuhan, dalam hikmat dan kekuatan dari Tuhan menjalani kehidupan. Berkati juga Tuhan keluarga Situa Pegul Tomboru Marpaung, dalam anugerah dan perlindungan Tuhan menjalani kehidupannya. Dan para pinoparnya Tuhan, jikalau ada yang dalam keadaan sakit akibat pandemi COVID-19 ini, biarlah Tuhan yang berkati, beri roh kekuatan, beri Tuhan hati yang kuat dan tangguh untuk menjalani kehidupannya. Kau berkati pekerjaannya. Berkati keluarga J. Hutapea Boru Samosir, biarlah Tuhan yang berkati keluarga, dalam lindungan dan naungan Tuhan berdiam di tempat yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupannya. Biarlah hanya Abraham boleh juga di dalam anugerah Tuhan semakin bertambah sukacita bagi setiap mereka. Kami berdoa bagi keluarga Amang Sihombing Boru Nenggolan yang sudah dilayankan Tuhan perjamuan kudus, dan setiap para lansia yang dalam perjalanan kehidupannya Tuhan mendapatkan panjang umur. Biarlah Tuhan berikan kesehatan dan kepulihan bagi setiap mereka. Berkati Tuhan para nama balu, sehingga kuat hatinya dan tangguh hidupnya dalam menjalani kehidupannya, dan ia tidak tawar hati, tapi senantiasa memohon bimbingan, tuntunan, anugerah, kekuatan yang dari Tuhan saja. Dan setiap kami berserah diri hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan mengumpulkan persembahan. Sampai aku tiba di
Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu dari kami para Lado HKBP Jalan Lurah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati juga Catherine dan Borusi Sagala Abel dan tim multimedia. Terima kasih pelayanannya dan juga sound system. Ada yang baru-baru amang lihat di sini, ya luar biasa. Cukup Tuhan berkati. Horas madita horas matot dimadigin, bir matot dimatogu. Matutu. Mau lihat ya, Mak?